Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri Wulandari Ahmad Rojak dalam mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi bahasa, performansi bahasa, pemerolehan bahasa, dan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran bahasa. Yuk teman-teman, langsung aja simak videonya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi bahasa. Pengertian dari kompetensi bahasa yaitu penguasaan bahasa secara keseluruhan, terutama tentang tata bahasa, kosakata, termasuk berbagai arti dan nuansa serta ejaan dan tanda-tanda baca serta pengelompokan kata. Kompetensi bahasa memiliki 4 dasar. Yang pertama yaitu membaca, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan, dan yang terakhir yaitu berbicara. Dalam konteks sekolah dasar, maka kompetensi dasar berbahasa tersebut menjadi sangat mendasar karena berhasil tidaknya seorang siswa memiliki 4 kompetensi dasar tersebut akan secara signifikan mempengaruhi usahanya dalam menyerap informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang sebagai penunjang kehidupan mereka kelak dewasa. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang performansi bahasa. Performansi bahasa memiliki pengertian, yaitu merupakan perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas. Penekanan aspek performansi bahasa di dalam penggunaannya sering banget nih menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap suatu konsep. Hal itu terjadi karena tidak didasari atas pemahaman kaidah. Misalnya, seorang penutur menyebutkan dan menggolongkan kata petinju ke dalam kategori verba yang hanya berdasarkan kenyataan bahwa petinju itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tinju. Contoh tersebut menunjukkan bahwa penutur belum menyadari kaidah yang mengatur sebuah kata sekaligus mengklasifikasikannya ke dalam kategori kata nomina, verba, adjektif, atau kategori lainnya. Lalu bagaimanakah perbedaan di antara kompetensi bahasa dan performansi bahasa? Kompetensi bahasa berbicara mengenai pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasanya. Sedangkan performansi bahasa pelaksanaan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Pengertian dari pemerolehan bahasa yaitu proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dalam berkomunikasi. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya pembelajaran siswa dagang pada tahun 1989. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Pembelajaran bahasa harus melibatkan 4 faktor, yaitu guru, pengajaran, bahasa, metode pengajaran bahasa, dan materi pembelajaran. 4 faktor tersebut menjadi bagian terpenting dalam usaha membantu dan memudahkan proses belajar mengajar bahasa. Adapun perspektif dari Chomsky, pembelajaran bahasa pada dasarnya berkisar pada gagasan bahwa semua manusia memiliki kapasitas internal untuk memperoleh bahasa. Lalu, bagaimana persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa? Yang pertama, pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia menjadi kemampuan yang
sulit untuk dirubah. Yang kedua, meniru role model yang ada di sekitar dalam berlaku baik perolehan maupun pembelajaran. Yang ketiga, secara alami pembelajaran memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Dan yang keempat, menggunakan kaidah-kaidah bahasa. Lalu apa saja perbedaannya? Perbedaan di antara keduanya, yang pertama yaitu perbedaan motivasi atau tujuan. Yang kedua, perbedaan lingkungan. Yang ketiga, perbedaan waktu. Dan yang terakhir yaitu konteks belajar. Jika kita kaitkan dengan jurusan kita yaitu pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang telah lama ada dalam peradaban sejarah. Secara historis, bahasa Arab merupakan bahasa pertama yang digunakan oleh manusia, yaitu oleh Nabi Adam alaihi salam. Seiring dengan berkembangnya peradaban dan zaman, bahasa Arab menyebar luas di berbagai pelosok daerah yang ada di dunia, termasuk di negara kita, yaitu Indonesia. Sehingga tidak sedikit kita temui dalam bahasa Indonesia kosakatanya terambil dari bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Arab sempat berkembang di negara Indonesia sampai saat ini, salah satunya melalui faktor perdagangan. Lalu, bagaimana kedudukan bahasa Arab di sekolah yang ada di Indonesia? Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau sekolah yang ada di Indonesia berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi mata pelajaran yang lain. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.